Halo guys, kita ketemu lagi di Jun Vlog. Kali ini saya akan meneruskan beberapa topik mengenai PCPM 36 karena di postingan saya yang terakhir mengenai tes ke Bank Sentralan dan juga talk show dengan teman-teman PCPM sebelumnya itu banyak sekali pertanyaan. Mohon maaf tidak bisa saya jawab satu persatu. Jadi saya coba posting ini aja karena selamat terutama saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah lolos tes administrasi PCPM 36. Artinya sudah siap untuk memasuki babakan tes yang pertama, yaitu tes potensi dasar dan person to organization fit. Nah, ini banyak lagi yang nanya ke saya itu bagaimana tesnya, kemudian bagaimana tipsnya, terus apa yang mesti dilakukan. Sebenarnya nggak banyak sih yang bisa kita ceritakan juga karena ini tes yang umum gitu. Tapi tentu ada beberapa tips yang saya mau share pada hari ini. Tentunya untuk persiapan dan kematangan dari teman-teman semua. Nah, saya akan coba share screen. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ini bagaimana agar kita bisa. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah melihat ini. Jadi tips sederhana menghadapi tes potensi dasar dan person organization fit. Pertama, selamat. Tadi saya katakan sekali lagi selamat untuk yang sudah lolos tes administrasi. Tapi itu barulah awal dari perjalanan panjang dan berat karena tesnya ini panjang dan saya nggak bisa katakan tesnya tuh gampang atau tesnya tuh ya sambil jalan ya coba-coba nggak usah pakai persiapan bangun tidur langsung tes. Saya nggak sangat tidak merekomendasikan itu karena kemungkinan besar kamu nggak akan lolos kalau modelnya kayak gitu. Jadi tentu persiapan menjadi penting. Karena apa? Endurance menjadi penting dan tahapan yang perlu dilalui juga banyak. Tes potensi dasar dan person organization fit ini baru satu tes. Nanti akan ada tes pengetahuan umum, tebang sentralan, dan bahasa Inggris. Yang pastinya semakin ke sana tesnya semakin berat dan saingannya juga semakin eh, eh, berkualitas gitu kan. Kemudian ada lagi tes psikologi, leaderless group discussion dan wawancara psikologi. Kemudian lolos nanti ada tes kesehatan dan tes psikiatri dan kemudian ada wawancara akhir. Tentunya eh, kita nggak usah pusing dulu sampai terakhir. Kita hadapi once at a time. Kita hadapi yang ada di hadapan kita, yaitu pertama adalah tes potensi dasar dan person organization fit, yang mana adalah tes pertama. Dan ini nggak mudah, saya tadi sudah katakan, karena disinilah saringan gugur paling banyak. Saya bukan nakut-nakuti, tapi memang misalkan yang daftar itu ada 60.000 gitu, biasanya gugur separuhnya di sini gitu. Jadi ini memang saringan paling dahsyat tes pertama dan tes kedua ini untuk persiapan kita. Jadi jangan kurang persiapannya gitu. Kalau serius mau masuk gitu loh, kan kadang-kadang ada juga yang nggak serius ya, cuman pengen ikut-ikut tes aja, nyoba-nyoba. Untung-untung ada satu dua orang gitu teman saya juga yang kayak gitu, tapi memang dia sangat pinter dan memang tajam. Jadi ya sambil jalan daftarnya keterima gitu. Bisa bisa juga, tapi most likely sebagian besar orang membutuhkan persiapan. Nah, itu tesnya tadi panjang, kita nggak bicara semuanya karena kalau kita bicara semua nanti terlalu panjang juga dan yang kita perlukan adalah one step at a time. Jadi juga kita kalau lagi menghadapi tes ini juga jangan terus nanti kalau tes kesehatannya gimana Pak? Itu nanti aja gitu kan. Kan belum tentu kita lewat tes ini dulu. Jadi kita lewat aja dulu satu-satu gitu. Nanti setelah satu baru tanya yang next-nya gitu kan. Itu yang paling penting. Nah, kita harus mengenal dulu sekarang apa itu tes potensi dasar ya. Buat teman-teman yang udah biasa ikut tes kerja,
di mana-mana atau udah biasa daftar-daftar di mana-mana, ini udah pasti sering sekali mengalami tes seperti ini. Karena ini mirip sekali dengan TPA gitu kan. Kalau SBMPTN dulu waktu daftar kuliah, ini hal-hal seperti yang ditanyakan di sini sama, hampir-hampir sama lah, mirip-mirip lah. Jadi teman-teman nggak perlu mikir kayak apa gitu. Jadi ini tes-tesnya biasanya bentuk, ya kan, ada deret nomor gitu kan, numerik gitu kan, ada yang dites kemampuan analytical, silogisme, A lebih besar dari B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C, seperti itu, sinonim, antonim gitu kan, dan logika matematik. Ini terus terang susah kalau saya sih ngerjain gini, karena ngelihat soalnya juga banyak yang agak bingung juga sih, karena kan bermacam-macam kan, dan waktunya juga kan bergerak kan, sehingga kan harus cepat kita ngerjainnya. Jadi ini penting sekali untuk mengetahui jenis tes ini. Jadi kalau yang teman-teman udah tahu, sudah sering mengalami tes ini, ada sebuah keuntungan, tapi kalau yang masih belum, perlu banyak melihat seperti apa. Itu tes potensi dasar yang akan nanti dihadapi pada pekan ini kalau nggak salah ya. Kemudian Person Organization Fit ini adalah sebuah tes baru. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang sering sudah mulai melakukan tes seperti ini untuk mengetes bagaimana orang, individu dengan organisasi itu ada kesamaan nilai-nilai nggak sih gitu loh. Jadi menguji kecocokan gitu loh ya, kayak kita cari jodoh gitu, cari pacar, tes cocok apa enggak gitu kan. Ya ini suka makan kue manis, gue sukanya asin gitu kan, nggak cocok gitu. Ini suka bergadang, saya nggak suka begadang. Oh, ini suka keluar malam, saya nggak suka keluar malam. Nah, ini kan harus dicari nilai-nilainya, kayak kita mencari pasangan. Jadi kita bekerja di perusahaan juga kayak gitu, nyari-nyari ini anak cocok nggak ya buat kita ya. Terus kita juga cocok nggak perusahaan ini ya, belum tentu juga kan. Jadi bukan berarti kita tuh nggak bagus ya. Jadi kalau kita nggak keterima ke suatu perusahaan tuh belum tentu kita nggak bagus, tapi ada mungkin kita nggak cocok nilai-nilainya. Nah, di lembaga kayak Bank Indonesia ini kan bank sentral, lembaga regulator ya, sebagai otoritas moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, tentunya punya nilai-nilai yang kadang-kadang nggak semua juga bisa cocok. Bukan berarti kamu tuh nggak bagus atau bukan kamu tuh nggak punya kemampuan, tapi memang mungkin nggak cocok. Cocoknya mungkin di bisnis startup gitu kan, cocoknya mungkin di situ. Jadi tidak harus semua fit in, dan tidak fit in bukan berarti nggak cocok. Tetapi kalau kamu memang benar-benar mau masuk ke lembaga besar ini, bank sentral, tentunya harus mengikuti juga nilai-nilai yang ada di perusahaan itu. Jadi jangan terus, kadang-kadang kan kalau regulator itu kerjanya juga berat juga, karena kita kan harus mengatur, apalagi dalam kondisi pandemi dan ekonomi saat ini, jadi dituntut untuk kerja 24 jam, kadang-kadang Sabtu Minggu juga harus rapat, Sabtu Minggu juga harus memikirkan regulasi-regulasi, memikirkan kondisi ekonomi. Jadi memang harus ada kesiapan to be a public servant, menjadi pelayan publik. Jadi tes ini adalah nanti bisa melihat kamu atau anak ini apakah punya kemampuan kerjasama. Jadi walaupun pinter, ada orang pinter banget tapi belum tentu bisa kerjasama. Nggak bisa juga di lembaga negara, terutama bank negara ini, kita harus bisa kerjasama. Di perusahaan manapun lah harus bisa kerjasama dengan tim. Teamwork is important. Bagaimana problem solvingnya dilihat di sini. Terus bagaimana kerja kalau di bawah pressure tuh kira-kira how low can you go gitu loh. How long the center can hold. Kira-kira itu akan dilihat nanti di sini. Jadi itu. Jadi ini 2 tes sebenarnya yang akan teman-teman hadapi pada waktu nanti melakukan tes ini. Tes pertama ini tes potensi dasar dan organisasi fit. Ini pengenalan terhadap tes itu. Tentunya tipsnya bagaimana. Nah, Pak Ijun akan berbagi tips, sekedar simple tips gitu loh, tapi mungkin bisa jadi pegangan ya. Pertama, dan ini paling penting yang saya selalu katakan ke teman-teman semua adalah practice make perfect, perfect practice make perfect gitu. Bukan practice make perfect, tapi perfect practice
makes perfect. Jadi memang kalau karena modelnya TPD itu soalnya banyak dan butuh kecepatan logika, mau nggak mau itu harus latihan. Jadi harus sering latihan yang lakukan tes numerik, silogisme, itu kan cara berpikir logikanya yang dilihat kan, harus cepat dan sering latihan. Dan itu harus sering latihan. Kalau latihan itu kan suka membentuk muscle memory ya. Kalau kita main badminton atau main apa itu kan kalau sering latihan nggak usah bola kemari udah tahu tuh kayak si Gracie Apoli dan Rahayu itu Apri itu kan begitu cepat dia kalau di smash kok bisa, kita tuh suka kagum gitu, di smash gini kok cepat banget begini, muscle memorinya udah bergerak dia. Kenapa? Latihan itu adalah hal penting. Jadi saya tidak akan mengatakan banyak, latihan ini is the most important things dimanapun, di bidang apapun, termasuk di tes TPD dan POF ini. Jadi buat teman-teman nanti akan terlihat mana yang paling banyak latihan itu biasanya yang lolos gitu loh. Kecuali memang ada 1-2 orang yang memang sudah sangat cepat gitu dalam berpikir. Nah, dia diberi kelebihan, tapi secara sunatullah latihan itu menjadi penting. Jadi please masih ada waktu beberapa hari latihan. Kedua, jangan malas. Memang kadang-kadang anak muda bukan malas ya, suka mencari yang cepat-cepat gitu ya, atau nggak usah lah gitu loh. Jangan, jadi tunjukkan semangat gitu loh. Sekarang buku banyak, nyari informasi di internet juga gampang, jadi cobalah. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, ini gimana Pak? Ke saya sering nanya seperti itu kan, boleh nggak gini, boleh nggak gitu. Jadi seperti tidak menunjukkan pengorbanan gitu kan. Jadi kita mau masuk ke suatu perusahaan, tapi kita nggak mau berkorban gitu loh. Ya gimana perusahaan mau memperjuangkan kamu gitu kan? Kamunya nggak mau berjuang untuk diri kamu sendiri gitu. Jadi ini perlu juga mungkin perjuangan. Jadi perjuangan nyari bahan, nyari apa itu paling penting. Dan untuk person organization fit itu tentunya akan dilihat diri kita kan. Nah, jadi tunjukkan nanti bagaimana diri kita yang terbaik. Jadi dalam sebuah situasi itu kalau diri kita yang baik tuh kita gimana gitu kan, manusia tuh punya 2 diri sebenarnya ya. Diri baik sama diri malas itu udah wajar itu. Diri jahat tuh ada lah dalam diri kita. Tapi kita kan selalu lawan kan diri jahat, diri malas dengan diri baik gitu kan. Kadang-kadang mestinya belajar, pengennya rebahan gitu kan. Nah, ini kan dilawan. Nah, dalam tes seperti itu, kalau kita dituntut untuk bekerja sama di perusahaan, tapi kita kan pengennya ini kan gue yang bener gitu kan, jadi nggak bisa seperti itu. Tunjukkan diri kita yang terbaik, yaitu kita ingin bekerja sama gitu, kita berkorban demi kepentingan bersama ya, gitu tunjukkan seperti itu. Dan tentunya yang keempat, ini yang paling penting sebenarnya, fondasi dasar setelah 3 hal itu adalah doa yang cukup. Doa orang tua paling utama, karena tidak ada yang lebih manjur kecuali doa orang tua. Itu adalah memilihkan apa yang terbaik buat kita. Dan yang paling penting relax ya. Ya kalau udah tinggal besok ujian ya sudahlah gitu, istirahat, makan yang cukup, tidur yang cukup, itu. Ini pengalaman pribadi saya. Tapi jangan yang kebalikan, pertamanya tidur, makan, istirahat gitu, latihannya terakhir gitu. Jadi doa penting gitu, tapi ya nggak doa terus nggak berusaha juga nggak tepat juga gitu. Jadi ini adalah fondasi dasar yang paling penting. Ini pengalaman pribadi saya setiap malam ujian dan setiap melihat teman-teman atau adik-adik, anak-anak baru yang lulus itu biasanya mereka adalah orang-orang yang rajin berlatih, tidak malas, menunjukkan diri yang terbaik, dan tentunya doa dan istirahat yang cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya share singkat pada untuk tes pertama ini, karena ini baru tes pertama, akan tough tes ini, akan banyak yang gugur, tapi akan banyak juga yang lolos gitu kan. Jadi saya berharap yang terbaik buat teman-teman semua. Dan yang paling penting adalah be resourceful. Yang paling penting kalau jadi anak muda harus resourceful, banyak baca. Pengumuman informasi itu ada di link ini ya. Link ini lihat PCPM 36 rekrutmen by GoID, atau telepon ada di sini 806-2112. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, lihat dulu di link itu, resourceful. Jadi jangan langsung bertanya, Pak ini bisa nggak bisa? Kan ada di situ, dibaca dulu. Jadi ini salah satu ciri yang rajin membaca sama yang kurang ya membaca. Jadi malas membaca terus kemudian langsung komen atau langsung membaca. Nah ini hemat saya harus ditanamkan resourceful itu. Jadi teman-teman
rajin membaca, lihat pengumumannya, ada FAQ di situ. Terus kedua juga jangan cari jalan pintas ya, itu tidak bagus. Hoax juga banyak ya, hati-hati. Ada yang nawarin ini, nawarin itu. Tes Bank Indonesia sama sekali tidak dipungut biaya dan tidak ada rekomendasi atau apa. Dipilih memang yang benar-benar terbaik yang lolos dalam tes ujian. Jadi jangan pernah percaya kalau ada yang itu. Dan usaha optimal dan tentunya berserah diri. Nah, itu aja yang bisa saya share pada kali ini, kesempatan ini untuk tes TPD dan POF. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bagi teman-teman good luck. Semoga sukses, tetap semangat. Sampai jumpa di kanal Ijun dan tema dan topik selanjutnya.